dengan bapak-bapak dosen, walaupun memang kalau waktu kuliah kangen apa enggak ya kan? Kangen atau gugup Bapak? Ya, tapi saya merasakan sangat senang setelah menyelesaikan program S2 di Kajian Pengembangan Perkotaan, yang kebetulan setelah saya selesai, saya melihat banyak sekali pengaruhnya juga di kami, terutama pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara. Dan bahkan kami akhirnya berpikir lebih besar lagi, mengingat kabupaten kami itu berada di antara dua kota Manado dan Kota Bitung, sehingga interline kita ini menjadi penghubung antara dua kota ini. Dan saya sering menyebut bahwa kami ini adalah kabupaten berasa kota, karena sebagian besar masyarakat kami bekerja di Manado karena jaraknya cuma sekitar 20 menit. Begitu juga bekerja di Kota Bitung yang jaraknya juga cuma sekitar 15 menit. Apalagi sekarang sudah dihubungkan dengan jalan tol. Nah, sehingga kajian pengembangan perkotaan ini sangat relevan dengan apa yang saya rasakan. Dan bahkan kami Kabupaten Minahasa Utara, kami juga berusaha untuk mengangkat daerah kami go internasional. Kebetulan kami juga menjadi member dari United Cities and Local Government Asia Pasifik, dan saya menjadi salah satu member di dalamnya, yang kebetulan pada tanggal 5 sampai 7 Juni akan melaksanakan Executive Bureau Meeting di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini kami membawa mayor-mayor dari negara-negara di Asia Pasifik yang sekarang ini ada mendaftar kurang lebih 24 negara dengan 250 kontingen untuk bisa datang melihat di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi demikian ya. Baik, terima kasih Pak John. Selanjutnya untuk talk show ini akan dipandu oleh Ibu moderator kita pada hari ini sekaligus Ketua Pelaksana. Kita sambut bersama Ibu Lita Barus. Kami persilahkan. Perkotaan dengan talent-talentnya seperti Anissa, seperti Jaim, lalu seperti Nadia, Linda ya di sini. Jadi banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kami yang multi talent, yang kayaknya berkorelasi dengan multidisiplin ya Pak. Jadi untuk rekan-rekan Iluni juga bekerja setelah dari KPP dengan berkegiatan dan berusaha juga multidisiplin. Jadi ada yang dari sosial, ekonomi, fisika, IPA gitu ya. Itu multidisiplin sekali. Karena memang dalam membangun kota tidak bisa hanya dengan satu disiplin saja. Akan lebih lengkap apabila multidisiplin. Baiklah, bersama kita sudah ada pembicara kita. Yang pertama Bapak Kadis, Ketua Iluni Kajian Pengembangan Perkotaan. Kita sambut dengan meriah. Lalu kemudian yang kedua Bapak John Ganda, alumni Kajian Pengembangan Perkotaan juga yang lulus 3 semester. Nah ini luar biasa ya, sudah bupati lulus 3 semester, hanya 1,5 tahun. Dan kemudian nanti penanggap kita adalah Bapak Dr. Rudi Tambunan yang juga mantan dari Ketua Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan. Lalu kemudian Dr. Lin Yola. Dr. Lin Yola ini kita impor dari Malaysia. Jadi sudah bertahun-tahun menjadi dosen di Malaysia, disuruh pulang ke Indonesia, sehingga menjadi dosen di Universitas Indonesia di Kajian Pengembangan Perkotaan. Jadi link beliau secara internasional luar biasa, talentnya luar biasa. Selanjutnya penanggap kita adalah Ibu Reni Nurhasana. Ibu Reni Nurhasana ini juga multidisiplin dari ekonomi, kesehatan ya. Banyak ilmu yang dikuasai oleh Bu Reni, dan bahkan paper-paper beliau ini sudah dimuat di Skoki 1 yang susah itu. Beberapa paper, bukan hanya satu paper ya.
Nah, jadi kalau penulisan-penulisan beliau luar biasa. Baiklah, kita lanjutkan dengan Bapak Iwan. Silakan Pak Iwan untuk memberikan opininya saja. Pak, jangan serius Pak, serius ya. Ini cuma talk show Pak. Mana ada di kebudayaan serius ini. Ya, Mbak Lita, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang ada di depan. Saya ingin menyampaikan pertama bahwa kegiatan membangun sebuah kota itu tidak mudah gitu ya. Saya ingin membukanya bahwa ya dari pembelajaran sisi perkotaan bahwa dia tidak bersifat alamiah, dia harus diciptakan berdasarkan ide kreasi dari warga kotanya. Nah, pembangunan kota itu dibentuk oleh warga kotanya, sehingga kalau masyarakatnya tidak diketahui secara pasti pembentukan ciri dan karakter warganya, bagaimana mereka bisa memahami tipologi kotanya, bentuk kotanya. Kayak Jakarta ini sebagai contoh, izin Pak Bupati ini. Jakarta mau dibilang banjir ya banjir. Contoh ya. Dia nggak akan pernah hilang dari namanya banjir ya. Jadi sepanjang saya bekerja dan tinggal lahir besar memang di Jakarta gitu. Ada mungkin pemimpin-pemimpin kota Jakarta yang bilang bisa menanggapi banjir sampai sekarang 2024 masih banjir. Sehingga permasalahannya bukan membangun infrastruktur bagaimana supaya tidak banjir, tapi bagaimana membangun orang-orang yang ada dan tinggal di dalam kota Jakarta ini memahami bahwa banjir akan datang setiap waktu di dalam kehidupan kesehariannya. Sehingga ini menjadi penting kalau kita bisa memahami kota yang kita tinggali ini. Saya nggak mau banyak-banyak karena disangkanya nanti seriusnya hilang, bercandanya hilang. Tapi yang penting itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua kawan-kawan adik-adik, kalau pengen mencalonkan jadi gubernur suatu saat di DKI Jakarta, jangan coba-coba ngomongin bisa menghilangkan banjir di Jakarta gitu ya. Mungkin Prof Gunawan udah lama kan pasti, Prof Rudi, Prof Habib yang lebih berpengalaman juga. Nggak pernah seingat saya beliau bisa menjadikan kisi-kisi banjir itu bakal hilang, tidak ada sepanjang saya ingat, tapi nanti koreksi kalau ada. Seingat saya nggak ada. Tapi bagaimana warganya bisa memahami bahwa suatu saat kejadian itu akan datang, dan upaya-upaya penyelesaian masalah itu tidak bisa hanya bersifat fisik, sehingga harus ada karakter kota, karakter warga kotanya supaya lebih bisa memahami tinggal di kota Jakarta seperti apa. Kurang lebih itu Mbak Lita sebagai pembuka saja, karena ini untuk membangun seni budayanya yang tadi itu juga nggak gampang Bapak. Pekerja seni seperti saya yang tadinya dari ekonomi kemudian belajar banyak tentang kajian pengembangan perkotaan dan sekarang juga terkait kebudayaan. Seniman seni rupa beda ngomongnya, seniman sastra banyak maunya, seniman apa lagi, seni pertunjukan beda lagi, film beda lagi, kritikus, dramawan, wah semua banyak. Tapi mereka hidup di dalam kota ini. Bahkan mereka bisa mengekspresikan bagaimana keluh kesah dan kreasi terhadap kota ini. Jadi mereka tidak boleh tidak dianggap. Harus menjadikan penempatan mereka juga yang utama. Itu saja sebagai pembuka. Lainnya biarkan di sebelah kiri saya meneruskannya. Terima kasih banyak Mbak Lita. Baik, terima kasih untuk Bapak Iwan Henry Wardana. Kita mendapat informasi sekilas. Nah, Pak, tapi tolong tambah dikit dong, tambah dikit. Nih kira-kira pengalaman Bapak dalam mengajak atau membuat seniman jadi mau kembali berkarya nih Pak di kota DKI Jakarta. Kan DKI ini barometer kota-kota di Indonesia nih Pak. Tambah dikit apa? Dikit 1 menit Pak. Ya. Pak, Bapak Ibu, Dinas Kebudayaan dipisah. Dulu namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tapi pariwisata sekarang bergabung dengan ekonomi kreatif. Namanya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kalau dari pemerintah pusat, dia Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dia tugasnya nambah
penghidupan, gimana devisa masuk, wisatawan, hiburan malam, mall, pusat perbelanjaan dan lain-lain, itu urusannya kepariwisataan. Nambah penghidupan. Tugas kebudayaan yang diamanahkan ke saya itu nggak nambah penghidupan. Kami ngejaga kehidupan yang ada di belakang. Kami ngejagain kehidupan. Bagaimana pekerja seni bisa tetap bertahan hidup. Bagaimana tingkat kesejahteraannya bisa baik. Bagaimana diberikan keleluasaan tidak seperti pada masa tahun 60-70-an di mana para sastrawan masuk ke dalam penjara gara-gara nggak bisa mengekspresikan dengan bebas hasilnya. Itu yang mesti diberikan. Kalau sedikit banyak mereka dikekang bagaimana mengeluarkan ekspresi, bagaimana kita bisa hidup. Jadi sekali lagi, bagaimana caranya kita, ya berilah ruang untuk mereka berekspresi, kurang lebih itu. Terima kasih Pak Kepala Dinas nih untuk kita ini Ketua ILU nih, Kajian Pengembangan Perkotaan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak John. Pak, PPT-nya udah di belakang nih Pak. Ya nggak apa-apa, Bu Lita. Jadi oke. Pertama-tama saya ingin mau menyampaikan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang belum tahu Kabupaten Minahasa Utara ada di mana. Nanti di slide dikasih tahu bahwa Kabupaten Minahasa Utara itu ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, Provinsi Sulawesi Utara ini ibu kotanya Kota Manado, dan Manado berbatasan langsung dengan Minahasa Utara. Kota pelabuhannya namanya Kota Bitung, juga berbatasan langsung dengan Minahasa Utara. Berkaitan dengan membangkitkan gairah kegiatan seni dan budaya di perkotaan, saya ingin mau menyampaikan bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki 5 destinasi pariwisata super prioritas. Ada Danau Toba, ada Borobudur, ada Mandalika, ada Labuan Bajo, dan Likupang. Likupang itu ada di Minahasa Utara. Nah, dari beberapa kajian yang sempat kami lihat bahwa untuk mengembangkan sebuah daerah wilayah yang memiliki target pariwisata, maka kita harus memiliki kearifan lokal. Nah, berkaitan dengan kearifan lokal inilah kami mengembangkan seni dan budaya yang perlu kita jaga, kita angkat agar itu menjadi diferensiasi, pembeda. Kalau mungkin orang pergi ke Jakarta, mereka lihatnya yang lain budayanya. Kalau mereka pergi ke Bali, mungkin mereka lihat yang lain lagi budayanya. Nah, begitu juga kalau mereka datang ke Minahasa Utara. Nah, itu pasti juga kita akan mengangkat kearifan lokal kita. Dari Provinsi Sulawesi Utara sendiri, kami tuh melihat bahwa kami ini adalah pintu gerbang Asia Pasifik. Karena letak geografis kami ada di ujung atas, sehingga ke China, ke Jepang, ke Taiwan itu sangat dekat. Dari Manado ada direct flight ke Jepang, itu cuma 5 jam. Compare dengan dari Jakarta ke Jepang 7,5 jam. Nah, sehingga ini kan juga merupakan satu akses yang luar biasa. Nah, ini kita harapkan dengan dibukanya akses-akses ini, maka kita harus juga mengangkat budaya dan kearifan lokal kita. Nah, beberapa kegiatan yang saya angkat, salah satunya yang sekarang juga lagi diangkat untuk menjadi percontohan nasional adalah muatan lokal atau mulok bahasa daerah. Nah, jadi saya sendiri karena mungkin sudah jarang sekali pakai bahasa daerah subetnis kami Tonsea, sehingga banyak ya tinggal yang berusia yang tua-tua yang bisa mengerti bahasa Tonsea itu. Nah, sekarang saya masukkan itu ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah dasar untuk menjadi muatan lokal bahasa lokal kita, supaya bahasa ini tidak punah. Setidak-tidaknya ini juga menjadi warisan bagi generasi kita yang mendatang. Begitu juga mengenai kegiatan-kegiatan yang bersifat show ya, seperti nama engket atau tari kebasaran dan ritual-ritual lain lagi yang merupakan kearifan lokal kami di Minahasa Utara yang selalu saya kembangkan untuk menjaga diferensiasi kita dengan daerah lain di sektor pariwisata. Kan kalau kita tahu kalau misalnya mau ke Bali ya pantai begitu itu aja ya kan, pantai gitu ya. Pantai kami juga indah-indah.
Nah, mungkin dari seni dan budaya inilah yang juga kita jadikan suatu momen untuk bisa mengangkat bahwa Kabupaten Minahasa Utara ini berbeda dengan destinasi pariwisata yang lain, atau daerah kami ini bisa dilihat ada perbedaan dari daerah yang lain. Termasuk kita mengangkat juga kulinernya, kearifan kebiasaan bikin kue, bikin makanan yang merupakan ciri khas. Karena orang kalau misalnya datang mungkin berkunjung, salah satu yang dilihat atau salah satu yang menjadi sasaran adalah kulinernya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Lita. Baik, terima kasih Pak Jen. Pak Jen ini jauh-jauh dari Sulawesi Utara. Walaupun Gunung Ruang meletus, dia tetap datang ke acara ini. Begitu berat perjuangannya menuju ke acara ini. Pak Jen, di SKSG ini ada dosen dari Sulawesi Utara juga, Pak Ronald. Pak Ronald. Siap. Oke. Dan di di KPP Dan budaya ini pada prinsipnya kan sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sekarang tinggal kita memfasilitasi. Memfasilitasinya itu dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk sering tampil. Termasuk kita juga menyiapkan lokasi-lokasi yang kira-kira bisa dilihat oleh masyarakat luas atau misalnya pengunjung yang datang untuk mengetahui seni budaya kita. Termasuk latar belakang sejarah kita, karena di sana di Minahasa Utara kita punya kuburan kuno namanya Waruga. Nah, jadi dari zaman tahun 1500-1600 itu kita sudah ada pekuburan, yaitu dengan Waruga. Dan ini merupakan peninggalan yang banyak dipelajari sehingga bisa mengetahui latar belakang dari masyarakat asli di Minahasa Utara, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Jen. Kiranya kita sekarang memberikan waktu untuk penanggap kita, Bapak Rudi Tambunan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Lita, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita bisa bertemu dan lanjut dengan dialog sore ini, Bu Lita ya. Saya mengapresiasi dan sangat bangga bisa hadir hari ini. Pertama, saya sudah mengaku tadi ke Prof. Gun. Setengah jam saya sudah nyampe di tim, tapi saya nggak tahu saya di bagian mana tim. Ya karena hampir 10 tahun saya nggak pernah kesini lagi. Gitu dia. Jadi syukur, terima kasih Pak Iwan sudah menyelenggarakan, membantu menyelenggarakan acara di sini. Nah, terkait dengan talk show kita hari ini, ya saya harus merespons apa yang dikemukakan oleh Pak Iwan. Ya, mengenai ya kita jangan berusaha menyelesaikan banjir di Jakarta. Ya memang karena dulu juga Van Bemmelen mengatakan 40% dari dataran rendah Jakarta itu ada di bawah muka laut. Van Bemmelen sudah mengatakan itu. Nah, maka tahun 1922 diingatkan lagi kalau Jakarta harus dibangun ya harus dengan pendekatan polder. Polder adalah kantong-kantong air yang sesuai dengan topografinya, diolah dia dengan sedemikian rupa mungkin bisa dialirkan kembali. Nah, Jakarta ya tahun 90 itu ada 26 polder dia. Tapi itu tidak cukup, sekarang harus dikembangkan lagi. Jadi benar Pak Iwan, masyarakatnya yang harus kita pandu supaya memahami kita tinggal di daerah banjir, sehingga kita bagaimana menangani sampahnya, bagaimana menangani air buangannya, dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak bisa terus Pak berkarya untuk itu. Nah, yang kedua, ya kebudayaan Jakarta. Dan saya bangga melihat acara seni kita hari ini. Dan saya mengapresiasi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Kalau Pak Iwan menjelaskan apa itu budaya Jakarta, apa itu kesenian Jakarta, saya kembali saja Pak Iwan mengambil definisi, mudah-mudahan Prof. Gun masih valid sampai sekarang, definisi yang disampaikan oleh Pak Kuncalaningrat almarhum.
Pak Kucaranindra itu mengatakan kebudayaan itu adalah sistem nilai, norma, gagasan, hukum, adat, istiadat, pengetahuan yang terkait dengan cara hidup dan juga kelengkapan sarana hidupnya. Nah, sarana prasarana hidup di situ ya antara lain yang berkaitan dengan infrastruktur dan sarana kebudayaan, Pak Iwan. Jadi Bapak ya, tugas bertanggung jawab untuk menangani sarana kebudayaan, termasuk tim, museum, dan sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi andalan masyarakat Jakarta, Pak, untuk mencitrakan apa pemahaman mereka mengenai kehidupan, antara lain seni. Ya. Nah, seni di sini termasuk graffiti, ya, kemudian mural, dan lukisan-lukisan yang sudah kita lihat tadi. Jadi kami sangat appreciate Pak Iwan. Mudah-mudahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kebudayaan DKI ini makin sempurna melayani masyarakat Jakarta dan para pengunjung yang datang ke kota Jakarta. Kemudian Ibu Lita, untuk Pak Jun, saya mau mempengaruhi beliau, meyakinkan beliau bahwa dengan kerjasama Kabupaten Minahasa Utara dengan SKSD UI, mudah-mudahan beliau benar-benar bisa melihat manfaatnya dalam waktu dekat. Itu dia. Mudah-mudahan beliau ini dalam seperti yang beliau katakan tadi, dalam peta kepariwisataan nasional kita ada 5 KPSTN, kawasan strategis pariwisata nasional. Tadi beliau sudah katakan, ya. Yang kelima itu adalah Manado, Likupang. Saya sudah membaca Pak Jun, ITMP, Integrated Tourist Master Plan Manado, Likupang. Ya, di situ sudah dijelaskan secara hipotesis bagaimana kira-kira destinasi-destinasi di kawasan itu, kemudian bagaimana kira-kira atraksi-atraksi wisatanya, dan apa saja prasarana-prasarana yang dibutuhkan yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pak. Itu dia. Kebetulan saya mengikuti ITMP kawasan Danau Toba. Baru minggu yang lalu kami kembali dari sana dengan teman-teman PUPR, yaitu untuk meyakinkan kepada Pak Presiden setelah pemerintah pusat membangun infrastruktur di kawasan Danau Toba, apa yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara sebagai kelanjutannya yang menjadi kewenangannya? Apa pula yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir yang menjadi kewenangannya? Ternyata dari hasil penelitian kami itu, dari 7 kabupaten yang ada di seputar Danau Toba, Pak Jun, hanya Kabupaten Samosir yang bisa diapresiasi, yaitu merespons infrastruktur yang sifatnya konkuren, dan ini menjadi penghargaan sehingga benar-benar terlihat Samosir itu sekarang penampilannya lebih bagus dari Kabupaten Toba, lebih bagus dari Kabupaten Simalungun di kawasan Danau Tobanya. Kalau Pak Jun setuju dengan Pak Khotib nanti, mari Pak, kita diskusi awal ya, bagaimana pengembangan Manado, Likupang ini dari perspektif perkotaan, supaya di kawasan sekitar kawasan di kawasan seputar kota Manado itu tidak yang merupakan areal dari Minut tidak berkembang dengan pendekatan leapfrog. Pendekatan leapfrog itu adalah build up area yang melompat-lompat seperti lompatan katak. Aglomerasi dari leapfrog ini itu yang menjadi urban sprawl. Ya, urban sprawl adalah pemukiman yang tidak didukung dengan sarana dan prasarana pada waktunya. Dan inilah yang akan menjadi aglomerasi conurbation. Jabodetabek adalah conurbation, bukan megapolitan, Pak. Jabodetabek itu adalah conurbation. Katakan fat conurbation is ungovernable city. Jadi konurbasi yang gendut
tergolong kota yang tidak bisa dikelola. Itulah sebabnya menurut saya mengapa sekarang skenarionya menjadi aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden, tidak lagi oleh 3 gubernur. Mudah-mudahan saja Pak Iwan nanti bisa berkarya di dalam aglomerasi Jabodetabek itu. Dan kami akan menjelaskan kepada kita, coba Pak Cut, bagaimana caranya supaya perkembangan kota Manado itu tidak melalap bagian-bagian pertanian Minahasa Utara, dan perkotaan-perkotaan di Minahasa Utara itu benar-benar menjadi destinasi wisata yang paling bagus di bentangan alam Sulawesi Utara. Di Kupang ya, Saya Pak? kira Di itu. Kupang. Ya, di Kupang. Baik, Di Pak. Kupang. Likupang itu bagian dari Minahasa Utara yang berbatasan dengan Bitung dan Manado. Yang kita takutkan Manado itu melalap daerah-daerah pertanian Minahasa Utara. Baik, Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Rudi atas tanggapannya terhadap Pak Iwan dan Pak John. Selanjutnya dengan Ibu Liniola, silakan. Terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat ulang tahun dulu di KPP. Semoga semakin sukses ke depannya. Ya. Ini Bu Lita luar biasa sudah lead ya, mengetuai proses dari awal sampai hari ini, dan tentunya setelah hari ini juga akan banyak beberapa proses dan tim yang bertugas tentunya ya yang terpartisipasi dalam acara ini. Saya ditugaskan menanggapi narasumber kita hari ini, Pak Iwan yang terhormat dan Pak Jona. Sepertinya jauh ya kedinasan, tapi kita secara iluni ya. Baik. Saya rasa ini ide yang sangat baik ya, mengundang dua bapak-bapak ini ke sini melihat dari perkembangan kota dari segi satu yang Jakarta yang menjadi barometer pembangunan kota-kota di Indonesia, dan Likupang Minahasa Utara sebagai salah satu representatif dari kota yang berada di daerah ya, daerah timur khususnya, dan bagaimana posisinya dalam konteks seni dan budayanya. Jakarta, saya rasa kita sudah bicara tentang ini pekan lalu ketika bicara tentang bagaimana Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Dan saya rasa ini poin yang sangat menarik nih Pak Iwan. Jakarta menjadi global city, Jakarta menjadi barometer ekonomi nasional, dan Jakarta menjadi daerah otonom. Dengan 3 cita-cita yang sangat besar itu, bagaimana nih nasib seni budayanya? Walaupun Jakarta ini sepertinya merangkul semua budaya yang ada di Indonesia ya, tetapi apakah Jakarta masih bisa menunjukkan karakternya yang berbudaya di tengah cita-cita kita mewujudkan Jakarta sebagai global city, yang tentunya yang dibicarakan adalah profit ekonominya, bagaimana teknologinya, infrastruktur yang mendukung itu, begitu. Bagaimana gesekan dengan si budaya yang ada di kota Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, tapi jadi barometer perekonomian nasional. Nah, saya rasa ini PR-nya Pak Iwan. Di samping tentu saja tadi kita apresiasi ya, Pak Iwan sangat memikirkan nasib para teman-teman seniman ya. Tapi PR terbesar saya rasa itu ya, gesekan antara cita-cita yang besar tadi dan juga bagaimana tetap menjadikan Jakarta sebagai
kota yang masih berbudaya. Sementara kota yang ada di daerah, nih Pak Jona nih, tadi Pak Jona bicara banyak tentang pusat pertumbuhan kota ya, aglomerasi kota, yang itu juga dituangkan dalam tesis beliau nih, ya, ketika melakukan S2 di KPP. Kearifan lokal bagi kota-kota di daerah, saya rasa itu menjadi kunci ya. Salah satunya tadi 5 daerah pariwisata super prioritas dan salah satunya Likupang. Tentu saja yang diangkat adalah karakter atau budaya masing-masing dari kota tersebut. Saya tidak ragu-ragu mengatakan bahwa alamnya Likupang itu luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa indahnya. Saya sudah lihat dari puncak Teletubbies itu Bapak sampai ke bawah air yang sangat indah ya, dengan koral yang sangat indah. Bahkan di tengah bencana saja, ketika itu kami gunakan perahu kecil Pak, ada gelombang besar dan kami terpaksa harus berhenti mematikan mesin perahu. Di tengah gelombang yang besar itu saja itu ada keindahan, yaitu banyak lumba-lumba yang bermain di sekitar perahu kami, dan saya rasa ini sangat atraktif Bapak untuk menarik tadi ya potensi wisatawan yang bukan hanya datang ke pusat-pusat pariwisata tadi tapi juga ke kotanya, karena aglomerasi kota Bimindo nih kalau di sana ya Pak ya, menjadi salah satu kekuatan ekonomi, barometer ekonomi di Indonesia Timur. Saya rasa ini potensi sangat besar. Nah, tanda kutipnya jualannya itu tuh Pak, ya kearifan lokalnya tadi gitu. Jadi Jakarta dengan global city-nya dan kota-kota di daerah dengan kearifan lokalnya, saya rasa punya PR-nya masing-masing ya. Saya sudah diingatkan 10 menit lagi katanya. Saya demikian dulu Bu Lita ya, karena ada Bu Reni lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh baik Mbak Lin atas tanggapannya kepada Pak Iwan dan Pak Jen. Dan ternyata Bu Lin sudah ke Minut dan ke Likupang ya, juga ke Likupang. Saya sudah ke Minut dan tahu tidak yang saya temui di sana ada duren tipe cakalang. Wah, udah pernah rasa belum? Belum kan? Harus ke Minahasa Utara. Bukan hanya duren tipe cakalang, ada juga duren tipe panada. Bener nggak ya Pak Jun ya? Wah, mantap banget. Beda duren dari Minahasa Utara. Jadi khusus spesial sekali. Baik, selanjutnya dengan Ibu Reni. Baik, terima kasih Bu Lita. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dulu hadirin yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak-Bapak Profesor, Prof Gun, Prof Abim, Prof Cecep, Pak Khotib, selaku Kaprodi, lalu ada yang berbahagia alumni yang bisa kumpul di sini, mahasiswa, panitia, dan juga tamu-tamu undangan lain. Dan yang luar biasa supportnya selalu Pak Iwan. Pak Iwan ini saya kenal beliau dari saya waktu masih S2. Saat itu saya S2 di Nagoya University mau minta data tentang persampahan. Beliau adalah kadis dari sampah ya, apa namanya Pak? Kebersihan. Ya. Luar biasa Pak Iwan ini multidisiplin ininya, skillnya ya, dari persampahan sampai ke seni budaya. Lalu Pak Jone yang tak kalah luar biasa support untuk KPP ya Pak Khotib ya. Ini kita jangan mau kalah Pak, udah ke Minut, ayo Pak. Kita langsung cus ke Minut ya habis ini ya Pak Jone ya. Baik, Pak Rudi, Bu Lin, terima kasih. Bu Lita, luar biasa, terima kasih sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa baik sekali. Baik, karena waktunya sudah terbatas, saya ingin menambahkan saja sedikit. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa pariwisata itu beda ya Pak Iwan ya tupoksinya. Tapi sebenarnya ini sangat berkaitan Pak.
Seni, budaya, pariwisata itu nggak pernah bisa dilepaskan. Nah, jadi kalau saya kemarin belajar dari, boleh ya Pak, belajar dari tetangga, ada yang namanya pulau di Filipina itu Boracay, itu tetangganya Pak John itu ya. Jadi itu baru ditutup di 2018, tapi dibuka kembali karena memang dibersihkan semuanya. Dibersihkan untuk yang perjudiannya, lalu untuk ya hal-hal yang negatif dibersihkan, lalu dibangun kembali. Mereka membangunnya itu integrated Pak. Jadi mungkin bisa kita coba pelajari. Ada yang harus terkait yaitu teknologi yang ramah lingkungan sekarang, yaitu mereka pakai teknologi listrik ya untuk transportasinya. Lalu mereka juga adakan kenaikan untuk kualitas dari hospitality-nya. Jadi ya memang mungkin mereka punya skill untuk berbahasa Inggris yang lebih advance dari kita, cuman kita menjadi tantangan untuk bagaimana kita memberikan pelayanan di kota yang memang berbahasa internasional juga, jadi sekalian. Nah itulah yang saya tangkap ya, untuk mengembangkan sebuah seni budaya di perkotaan itu memang tidak akan lepas dari pariwisatanya. Lalu berikutnya adalah infrastruktur dan enforcement. Infrastruktur ini pasti ya tadi yang dikatakan Pak Rudi ya, untuk museum, untuk jalan yang jalan untuk kita nikmati ya, untuk menuju ke sini seperti ini kan tadinya tidak seperti ini ya. Ini luar biasa mendapatkan perubahan dari berapa 10 tahun yang lalu nggak kayak gini. Lalu planetarium juga sudah direvitalisasi meskipun belum dibuka ya Pak Iwan ya. Lagi menunggu nih, anak-anak saya menunggu untuk dibuka. Nah itu adalah infrastruktur yang tidak kalah pentingnya. Jadi memang harus ada alokasi budget yang ya bisa dibilang memang harus serius untuk mengembangkan seni budaya dan pariwisata di sebuah wilayah. Nah enforcement terakhir mungkin relatednya dengan Pak Jona, ada dua hal yang saya notes, yaitu mau menyemangati untuk melakukan pariwisata seni budaya yang bebas, satu bebas plastik, yang kedua yang bebas asap rokok. Nah karena saya termasuk pegiat konsumsi rokoknya harus dikurangi, jadi aduh ini bagaimana ya Indonesia itu biar punya visi misi nggak boleh merokok di public space dengan undang-undangnya untuk undang-undang yang open air, clean air. Itu mimpi kita bersama ya sepertinya. Nah itu yang terkait dengan embedded dengan pariwisata. PR berikutnya adalah bagaimana seni budaya ini bisa mengalir atau dilanjutkan atau dinikmati oleh anak-anak kita, generasi Gen Z ya, yang memang mereka punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kita. Nah itulah karena ini mungkin karena waktu terbatas Bu Rita nanti bisa ada lanjutan untuk diskusinya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih untuk Ibu Reni. Nah, tiba saatnya untuk dari floor buat latihan persiapan sidang tertutup nanti. Karena dalam seminggu 2 minggu udah mesti disiapin kata Prof Cecep ya. Jadi gini Bang, posisinya bahwa Betawi tidak bisa dibatasi dengan batas administratif. Jakarta ada batas wilayah secara administratif. Kota-kota di sekitarnya ada Bekasi, ada Depok, ada mana lagi? Tangerang, mungkin sampai ke Tambun, mungkin sampai Kerawang. Itu ada yang namanya Betawi. Sehingga peran kebetawian itu tidak bisa dibatasi dengan batas administratif. Terlebih dengan adanya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, tadi sudah disebutkan juga dengan aglomerasinya, tanggung jawab Dinas Kebudayaan menjadi meluas. Permasalahannya menjadi lucu, dalam arti kata lucu, bahwa Betawi secara tradisi yang memegang pakem-pakem yang tidak bisa diubah
menurut sebagian masyarakat Betawi sudah mulai ada pihak-pihak dari Betawi sendiri yang mencoba mengembangkannya. Sehingga timbullah, kalau Prof. Cecep bisa suka menyampaikan nih, ada Betawi tradisi, ada Betawi kreasi. Yang kreasi adalah seperti yang Bapak kawan-kawan lihat di sini. Yang tradisinya ada tehian, ada gambang, ada apa lagi, gendang. Tapi di sebelah kiri kita, di sebelah sana ada organ, ada apa lagi? Ada drum. Perpaduan pengembangan itu menjadi sebuah kreasi. Tantangannya adalah bagaimana melestarikan yang tradisi di tengah perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju. Itu tantangan kami sekarang. Mungkin apa yang menjadi tantangan buat Pemprov daerah khusus Jakarta juga sama dialami oleh pemerintah provinsi lain. Bagaimana kita satu sisi melestarikan budaya, satu sisi juga berupaya menciptakan stimulan untuk tambahan ide kreasi para pekerja seni yang ada di sebelah sini. Kenapa? Karena mereka harus menyesuaikan kebutuhan zaman. Yang kadangkala Betawi tradisi mau tidak mau harus menunggu dipanggil oleh Betawi-Betawi atau seni-seni kreasi. Upacara-upacara ritual yang semakin kurang. Contoh aja dulu kami di Hitan, saya di Hitan mungkin. Kalau orang Betawi pakai apa tuh, bengkong. Tahu bengkong Bapak ya? Kalau orang Manado nggak ada bengkong melihat. Kalau kita pakai bengkong Pak, pakai kelapa diikat sini. Kemudian ada syukuran dulu. Sekarang udah nggak ada Pak. Mohon maaf, pakai safu bot 1,5 juta sudah selesai itu. Kalau dulu nggak ada upacara. Itu Betawi. Upacara sembah bumi sebagai upacara yang memberikan rasa syukur kepada kehadiran Tuhan atas berkah yang diberikan, itu juga makin lama hilang. Sehingga strategi kami adalah bagaimana mengembangkan tradisi-tradisi tadi menjadi sebuah kreativitas yang menarik untuk masyarakat. Tapi tidak boleh ditinggal upaya-upaya pelestariannya. Nah, ini sedang kami coba dan kami sudah menyusun namanya pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Tahun depan kewajibannya sudah ada yang baru lagi karena berlaku dia 3 tahun sekali, 3-4 tahun sekali. Kalau mau lihat, kami sudah punya satu dokumen mana yang terawat, mana yang tidak terawat, mana yang nyaris punah, dan mana yang mesti ditaruh di museum saja karena nggak ada lagi penerusnya. Jadi kurang lebih itu Bapak jawaban. Mungkin ada tambahan dari pimpinan kita juga ini, Pak Rudi Tambunan, mungkin tambahan penjelasan Bapak. Terima kasih. Sedikit Pak Ronald, ini karena terkait dengan catatan-catatan kami saja. Ya, kebetulan saya masih nyimpan Prof. Gun catatan-catatan saya waktu saya di Dinas Tata Kota. Ya, jadi melengkapi Pak. Kalau kita bicara mengenai masyarakat Betawi, maka benar, letak administrasinya Jakarta. Tapi di dokumen lama Pak Ronald itu yang ditulis oleh Sejarah Penataan Ruang Indonesia itu untuk menjelaskan Jakarta, Rosmalum itu menjelaskan ya ada bagian-bagian. Jadi pertama kita lihat batas administrasinya, kemudian batas ekologinya, yang ketiga batas sosial budayanya. Nah, batas sosial budayanya ini di beberapa tulisan itu sudah dijelaskan, yang ini Batavia, yang ini Batavia London. Nah, Batavia London ini yang sebenarnya berkembang menjadi Jabodetabek itu. Nah, jadi menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, Bu Lita, kalau memang ada waktu, mari kita duduk sama-sama untuk memetakan kembali bagaimana sebenarnya build up area pemukiman saudara kita yang dulu Betawi di Setiabudi bagaimana, di Cakung bagaimana, di Rawamangun juga masih ada Pak, di Kampung Jati. Ya, jadi itu semua masih ada, tapi tradisinya itu melebar dan itu yang dikembangkan. Dan saya bangga kalau tadi sudah ada pedoman, pokok-pokok pikiran, kayaknya kajian perkotaan SKSG
boleh diajak ngobrol tentang kajian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, panitia sudah mengingatkan ada kegiatan berikutnya. Oleh karena itu kita beri aplaus untuk seluruh pembicara dan penanggap. Lalu kami serahkan kepada Anissa MC Baik. untuk melanjutkan acara. Terima kasih Ibu dan para pembicara. Kami Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.